Halo, selamat pagi. Mmm, Barusan kemarin saya mendapat update dari Blender bahwa Blender sudah mengeluarkan versi terbarunya yaitu Blender 283. Nah, dan kebetulan banget di versi terbaru ini ada fitur terbaru mereka yang sudah saya tunggu-tunggu, di mana kemarin sebelumnya saya kalau mau, eee memanfaatkan fitur ini saya harus membeli add-on tersendiri, plugin, itu pun belum memenuhi yang saya cari. Jadi di Blender 283 ini ada fitur buat Eevee terutama, jadi sekarang Eevee sudah bisa membuat render pass. Nah, seperti apa sih render pass itu dan apa sih kegunaannya dan gimana sih cara memakainya? Jadi gini, um, Eevee itu adalah render engine yang sangat cepat dibandingkan dengan Cycle dengan visual yang tidak terlalu banyak berbeda. Jadi kalau misalnya kita pakai Cycle, kita merendernya bisa lama, tapi kita pakai Eevee itu bisa misalnya Cycle 5 menit, Eevee bisa cuma 10 detik, jadi sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, seperti apa sih render pass-nya Eevee yang terbaru ini? Jadi gini teman-teman, sekarang kalau kita masuk ke mode ini, ini mode render, ini saya matikan. Nah, ini adalah mode render ini, sorry backgroundnya saya terang setnya. Oh, ini langitnya saya hidupkan. Nah, ini biasanya kita melihatnya kan seperti ini nih. Ini adalah hasil render, kurang lebih hasil rendernya nanti seperti ini. Nah, apa sih sebenarnya render pass itu? Kadang kalau kita butuh buat mengedit di compositing terutama, kita butuh pengen melihat misalnya shadow-nya aja, diffuse-nya aja, ambient occlusion-nya aja. Nah, dengan fitur terbaru Eevee itu sudah dimungkinkan. Jadi untuk melihatnya kita bisa dilihat di sini. Ini render path-nya sudah ada banyak sekarang. Kita mau melihat ambient occlusion aja di sini. Kita langsung dapat occlusion-nya di sini, real time di sini untuk preview. Lalu mau melihat misalnya shadow, ini shadow-nya langsung kelihatan di sini, shadow-nya aja. Terus emission ini kayak self illumination-nya. Environment ini kosong, saya nggak pakai light environment. Bahkan light, diffuse light, lalu diffuse color, ini cuman colornya aja. Jadi ini gradasi putih ini saya pakai color, ini bukan diwarnai oleh lighting tapi pakai color. Sampai ke ini ada yang namanya normal, buat normal kalau di 3D, sama mist ini buat bikin depth of field. Jadi ini sudah sangat membantu buat kita membuat render dengan multiple pass dan buat mengkompos ini di software Post Pro kita. Nah, cara menjadikan merender ini, kita tinggal masuk ke rendernya. Mana di pas, oke ini. Nah, jadi ini di bagian layer properties dan ini ada pasnya, kita tinggal pilih apa aja yang mau kita render. Defaultnya oke, tapi kita harus masuk ke compositing dulu. Memang agak sedikit merepotkan, tapi jauh lebih cepat untuk kalau kita butuh membantu untuk mengkompos ini. Jadi kita masuk ke compositing dulu. Kita ini use node, kita pakai nodes. Nah, ini akan keluar render layernya. Jadi kita perlu memecah ini. Jadi ini ada alpha depth defaultnya, kita menghidupkan itu yang lain tadi di sini. Ini ada mana tadi, ini mist kita bisa hidupin. Biasanya yang dipakai itu ada mist, ada shadow,
ada ambient occlusion. Ini standar banget ini sama diffuse color. Jadi kalau kita mau mencampur-campur bisa di sini. Nah, ini bisa sudah aktif di sini, kita tinggal memberi outputnya, shift A, output, file output. Jadi ini semuanya kita save outputnya. Misalnya, oke, ini image. Oke, image ini saya kasih, saya pakai folder tab aja. Ini adalah compositingnya. Namanya ini oke. Jenis file dan sebagainya bisa accept. Ini filenya PNG. Oke. Terus saya file output lagi di sini. Oh ya, sorry, ini sebenarnya bisa di copy paste sih, copy paste. Jadi path-nya tinggal nambahin. Ini misalnya ini ambient occlusion. Lalu ini sorry ambient occlusion dan shadow color. Oke. Kita coba ini ambient occlusion sama misalnya color aja ya. Color. Nah, ini shadow. Oke. Shadow, oke. Nah, kita udah punya ini. Sekarang tinggal kita render aja. Nah, rendernya sama seperti biasa. Dia output ini output defaultnya sebenarnya. Ini defaultnya saya pindah. Ini karena kita masih tes. Tab. Ini cuma tes saya render 10 frame aja. 5 frame aja. Oke, kita tinggal render animation. Frame 1, frame 2, sembari kita cek outputnya. Nah, ini teman-teman sekarang bisa lihat di sini dari banyak folder tadi dia ada yang ambient occlusion, nih dia image 1, dia 3 dan seterusnya. Ini tadi bisa di rename. Sudah ada ini image 1, gambarnya apa, seperti apa. Nah, ini dia. Ini occlusionnya, lalu ini color. Oops, kayaknya ada yang salah dengan color. Kita tadi mungkin ada yang salah. Ini shadownya. Kayaknya color tadi masuk keluar ya. Ini color ya. Oh benar, oke. Sorry, tadi ada yang salah. Jadi dengan render pass kayak gini kita jadi punya banyak pass dan kita bisa menggabungkan itu di software Post Pro dan kita bisa mengatur misalnya shadownya kurang gelap, kurang terang, atau pengen mengadjust apapun bisa lebih enak melalui Post Pro tanpa harus balik lagi ke Blender untuk merender ulang. Oke, ini yang sudah kurang lebih gitu teman-teman. Semoga fitur terbaru dari Blender Render Pass ini bisa sangat membantu teman-teman semua. Dan selamat mencoba, dan semoga
menjadikan karya teman-teman jadi lebih bagus lagi. Thank you.